Bang, kalau untuk Pak Dodi itu harus didampingi penyidik Bang. Saya Turun dikit dong, handphone. dengan keluarga berniat untuk menjenguk anak kandung saya. Jadi saya dan istri saya dan adik-adiknya, adiknya setelah mengalami saya ingin menjenguk. Jadi hari ini tidak berhasil. SOP-nya tidak diizinkan. Buang handphone dong. Harus hari Senin, jadi saya harus bayar lagi hari Senin. Dan saya Irjen Pol Supratman dan Irawan, saya tahu ayah kandung Dodi kepala negara, saya tahu proses anak saya. Saya mengikuti harinya dia. Setiap saat dia selalu berhubungan dengan saya. Bahkan melibatkan saya untuk memberikan advice sama dia. Hari ini kecolongan betul saya, disambar geledek saya. Dan kenapa saya bilang anak saya berkesan? Setiap dia ditugaskan di suatu tempat, pasti dia mendapatkan penghargaan. Contohnya dia Kapal Sekutu itu nomor 1. Kemudian di Bukit Tinggi juga saya mendapatkan laporan bahwa Kapolres yang terbaik di sana. Kenapa saya bilang dia berprestasi dan kelakuan baik? Dia bertanggung jawab kepada keluarga. Dia menghormati saya sebagai orang tuanya. Dan agamanya juga kuat ya. Berupa pendidikan. Saya bilang dia tidak seperti itu waktu dia menangani kasus besar. Motor besar mungkin tahu ya. Waktu dia menangani kasus besar di Bukit Tinggi, dia mau dikasih uang 10 miliar, ditolak sama dia. Dan saya yakin kalau dia itu tidak dari hatinya untuk melakukan ini, saya yakin dia dapat tekanan dari pimpinannya. Itu informasi dari kuasa hukum Dodi. Saya terus terang saja, anak saya tidak mungkin berbuat seperti itu. Saya jamin itu. Hanya ini mungkin karena tekanan aja harus melaksanakan perintah pimpinannya. Untuk komunikasi terakhir dengan Bapak apa? Enggak ada sama sekali. Jadi yang ngurus ke sini itu istrinya saja pulang balik sama pengacaranya. Jadi waktu dia keluar rumah, pagi-pagi sananya sama ibunya, "Pak, ya pulang jam berapa?" "Enggak pulang Pak." "Kemana?" Saya bilang itu. Terus sehari, 2 hari baru tahu saya kalau dia ditahan pada Metro. Terakhir pulang ke rumah berarti kapan Pak? Saya nggak ingat lagi hari apa Mas. Hari Rabu. Lupa lah, beberapa lalu. Waktu pergi pamitnya kemana Pak? Apakah udah dijemput atau memang pergi sendiri Pak? Pergi pamitnya sama temannya, keluar sama temannya. Mau keluar dulu sebentar, katanya bilang gitu. Kalau di sepengetahuannya? Tapi saya tidak tahu, sama sekali tidak diberitahu bahwa anak saya mau diambil. Itu yang bikin saya menjadi shock ini.
Jadi Waktu kalau itu ada petugas ya Pak yang saya tidak tahu petugas atau bukan, tidak tahu karena temannya banyak dia. Sama sekali tidak tahu kalau dia mau diambil. Makanya pagi-pagi itu saya tanya sama ibunya, ya pulang jam berapa, bilang gitu. Nggak pulang Pak, bilang gitu. Kalau dari penjelasan istri Pak Dozi sendiri gimana masih Bapak? Yang mana? Soal penangkapan itu tadi kan Bapak baru dikasih tahu 2 hari setelahnya. Nah ini saya tolong tanya sama pengacaranya aja ya. Saya sama sekali ujung-ujung seperti itu tidak tahu sama sekali. Makanya saya tadi katakan, saya dengan keluarga itu seperti disambal geledek dengan kasus ini. Dan sekali lagi saya yakin anak saya nggak bersalah. Sekarang saya menunggu keadilan saja. Ya, semoga kasus ini proses dengan seadil-adilnya dengan melihat prestasi anak saya dan perjalanan karir anak saya. Jangan lupa subscribe ya.